sebelah kanan Bapak belum serempak, yang tengah-tengahnya ada yang nggak pakai serempak. Coba bergerak, yang tidur dibangunin dulu, yang tidur dibangunin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang menyebut nama Nabi besar Nabi Muhammad, dijawab sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul gimana? Sepelit-pelitnya manusia yang ada di muka bumi itu yang tidak menjawab ketika namaku disebut. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Yayasan, yaitu Bapak Ustaz Arif Rahman, dan yang saya hormati Kepala Sekolah, yaitu Bunda Sulis. Semoga Allah berikan beliau ketabahan dan kesabaran dalam membimbing kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya hormati para segenap guru dan yang saya cintai, murid-murid sekalian yang Bapak cintai. Alhamdulillah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah membawa, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga perkumpulan kita ini mendapat berkah. Amin. Semoga perkumpulan kita ini mendapat berkah. Syukur-syukur bisa ke Makkah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i di Safa dan Marwah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Pulang-pulang dari sini rezeki kita bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa beli tanah, syukur-syukur bisa beli rumah yang mewah, syukur-syukur bisa beli mobil yang mewah, syukur-syukur bisa beli rumah yang megah, bisa nyalonin jadi lurah. Syukur-syukur yang ngomong di sini bisa cepat nikah. Amin. Amin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada paduka alam yang telah mendobrak pintu kebatilan, yang telah menghancurkan arja-arja kemusyrikan, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dari zaman ke zaman. Yang pertama, dari zamannya kita makan terasi hingga kita makan KFC, dari zamannya kita naik onta hingga zamannya kita naik Toyota, dari zamannya Khulafaur Rasyidin
hingga zamannya saya pribadi Al-Fakir Yuyun Asbiyudin. Yang penting dia telah membawa dari zaman ke zaman, yaitu dari zaman kezaliman, dari zamannya jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Terang karena ilmu, bukan terang karena lampu, ya. Baik, mohon isi tema sekarang yaitu yang tadi sebelumnya udah dijelasin. Pertama oleh Bunda Sulis, yaitu yang kedua dilanjutin oleh Pak Ustadz Barullah, yang ketiga dilanjutin oleh Pak Ustadz Arif Rahman tentang gimana, seperti apa kejadian sebelum Nabi lahir dan ketika Nabi lahir dan sesudah Nabi lahir. Ya, Bapak cuma mau nyampaikan sedikit tentang keindahannya, tentang kemuliaannya Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran disebutkan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul juga bersabda, Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fi jannah. Kata Rasulullah SAW, gimana? Barang siapa di antara kalian yang menghidupkan sunnahku, maka engkau telah mencintaiku. Ini kata Kanjeng Nabi, bukan kata Pak Asfi. Ya, kata Kanjeng Nabi gimana? Barang siapa di antara kalian yang menghidupkan sunnahku, maka engkau telah mencintai aku sendiri. Dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka dia berada di surga nanti bareng-bareng. Barang siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak tadi kita melaksanakan apa? Sholat sunnah, tahajud, terus apa lagi? Witir, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Ya, semoga kita diangkat menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diakui ketika kita berada di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dijelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang pertama, lam yahtalim qattu tuhal mutlaqan abada wa ma tasa'aba bimada zamani. Yang artinya Nabi Muhammad itu tidak pernah mimpi basah. Ya, ingat catatnya. Ya, Nabi Muhammad itu tidak pernah mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Bukan ngompol, ya. Keluarnya air mani atau sperma. Nah, itulah Kanjeng Nabi. Sungguh mulianya beliau. Ya, beliau itu tidak pernah mimpi basah, mimpi ngompol atau keluar air mani atau sperma. Beliau itu tidak pernah. Itulah kemuliaannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dites, gak tahu, gak nyimak, dapat hukuman. Yang kedua, sekali selamanya dia tidak pernah menguap sama sekali Kanjeng Nabi itu. Ya, kayak gimana menguap? Tuh, Kanjeng Nabi itu gak pernah menguap. Ya, Kanjeng Nabi itulah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Yang kedua, min hudda wa falam taharuk wa ma waqa'an dubabatun abada fi jismihil hasani. Hewan-hewan itu tidak pernah lari daripada badannya manusia, badannya Nabi besar Muhammad. Ketika ngantuk kanjeng Nabi, ketika lewat ada hewan, hewannya itu tidak pergi, ya, tidak menjauh dari Nabi besar Muhammad. Dan ketika lalat pun, walaupun tidak menjauh, tapi lalat tersebut tidak pernah diam di badannya Nabi besar Muhammad. Contoh kayak kita, coba dilihat badan kita, banyak gak ada lalat? Ada? Ada. Nah, Nabi besar Muhammad itu gak ada. Ya karena kenapa? Karena saking mulianya beliau, sampai lalat pun gak bisa, gak berani. Untuk itu apa? Hah? Diam lah, maksudnya diam di badannya, nempel di badannya. Itu lalat ya. Gak berani nempel di badannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil atau buang apa? Buang aja, ya. Itu tidak kelihatan. Kan kalau kita BAB buang air kecil, kan kelihatan bunyi, ya, putih biasa, ada yang sampai hitam. Nah, Nabi besar Muhammad itu gak ada, gak kelihatan sama sekali. Karena kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya air kencingnya Nabi besar Muhammad itu pada zamannya Nabi Muhammad itu diperebutkan. Untuk apa? Untuk dijadikan obat. Tuh, saking kemuliaannya, air kencingnya aja bisa jadi obat. Tuh, kemuliaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, apa yang terakhir? Yang terakhir, beliau itu ketika dilihat dari belakang, terlihatnya kayak di depan. Paham gak? Paham kan? Jadi Nabi besar Muhammad itu benar-benar manusia yang paling sempurna. Ketika ia dilihat dari belakang, seperti kita melihatnya dari depan. Tuh, kemuliaannya Nabi besar Muhammad. Ya, sempurnanya manusia satu-satunya di dunia, yaitu pemimpin umat, pemimpin di akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kemuliaan beliau, tidak memiliki kekurangan sama sekali. Beliau itu, dan beliau itu sabar. Ya, ayo. Beliau itu sabar. Ketika dikatain sama umat Quraisy, ya, ketika berjalan bersampingan dengan istrinya yaitu Siti. Siapa istrinya Nabi Muhammad? Siti, istri yang pertama. Dan ketika jalan bareng sama Siti Khadijah, ada yang mengatakan, celakalah engkau wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad. Terus kata istrinya gimana? Istrinya menjawab, ya begitu pula celakalah bagimu. Nah itu tuh, kalau perempuan, kalau dikasih pertanyaan satu dijawabnya sih 3, itulah perempuan. Makanya kenapa dinamakan Hawa? Itu selalu mangat, ya. Makanya kalau perempuan itu gak jauh daripada gosip, suka ngomong, oceh, ya. Itu makanya Hawa itu mangat mulu.
Nabi Adam balem Adam. Kalau udah kalah ya udah dia mengalah. Harusnya begitu, ya. Nah, terus apa? Jibril itu turun menawarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah engkau mau gunung apa? Yang ada di Arab? Ababil. Bukan. Yang gunung Mas. Nah, pokoknya ketika itu di situ ditawarkan oleh siapa? Malaikat Jibril untuk melemparkan, apakah aku harus lemparkan itu gunung kepada orang yang telah mengata-ngatai engkau wahai Muhammad? Itu kata Jibril, itu tawaran dari Jibril kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad apa? Jawabnya dengan pelan-pelan dan tidak menarik emosi. Jangan Jibril, jangan katanya. Mungkin dia emang tidak suka denganku. Mungkin suatu saat keturunannya, anaknya, cucunya atau apa lagi? Ya pokoknya keturunannya mungkin dia bisa mencintaiku. Itu. Coba kalau Pak Asmi ditawarin, contoh Pak Asmi lagi jalan sama istri bapak, contoh. Ini ntar. Contoh. Ya, contoh nih bapak jalan nih. Tiba-tiba ada yang ngatain bapak, celakalah engkau wahai Asmi, gitu kan? Kata istri bapak dijawab, celaka juga bagi engkau. Terus bapak ditawarin nih sama malaikat Jibril, wahai Asmi, katanya, ini kata malaikat Jibril, ini contoh kalau ditawarin sama bapak, ya. Kata Jibril, wahai Asmi, apakah aku harus melemparkan gunung apa yang ada di Bogor, gunung gede, gitu kan, gunung Salak? Apakah aku harus lemparkan itu gunung Salak kepada musuh-musuh kau? Kata Pak Asmi apa? Sikat Jibril. Itu kalau kata bapak. Itu karena beda jauh. Itulah bedanya kita dengan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kemuliaan, kesempurnaannya. Dari pada manusia, salah satu pemimpin umat di dunia yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang pertama apa? Nabi Muhammad tidak pernah mimpi basah. Yang kedua tidak pernah menguap. Yang ketiga lalat tidak pernah hinggap. Ya, lalat tidak pernah hinggap di badannya Nabi besar Muhammad. Terus yang selanjutnya apa? Nabi Muhammad terlihat sempurna ketika dilihat dari belakang, sama seperti halnya kita melihat beliau di depan. Itulah kesempurnaan beliau. Maka dari itu jangan lupa banyaklah sholawat. Kata hadis riwayat At-Tirmidzi yang artinya barang siapa yang memperbanyak sholawat maka dia akan bersama nanti di surganya Allah. Bersama siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan kita memperbanyak baca sholawat itu kita sama saja menghidupkan sunnah-sunnahnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita baca sholawat bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi Allah ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi maulaya
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Cukup sekian dari Bapak, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukur-syukur bisa menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.